Kiai Haji Idris Kamali. Jin lari ngacir ketika disebutkan namanya. Beliau dikenal sebagai Kiai Idris bin Kamali bin Abdul Jalil As-Sarbuni. Kiai Abdul Jalil adalah keturunan dari Ndoro Pekalongan. Kakeknya pergi ke daerah Kedondong di Cirebon saat dia masih kecil dan mendirikan pondok di sana. Kiai Kamali dan Kiai Harun adalah nama dua anak Kiai Abdul Jalil. Kiai Kamali pergi ke Mekah dan tinggal di sana. Beliau mengajar di Masjidil Haram karena kealimannya terutama dalam palak, qiraah, fikih dan tasawuf. Sebuah prestasi yang jarang dicapai oleh kaum terpelajar Nusantara yang mencari ilmu di sana. Semua anaknya dilahirkan di Mekah juga. Kiai Idris adalah salah satu putranya. Setelah kembali ke Indonesia, Kiai Kamali memondokkan salah satu putranya, Kiai Idris, di Pondok Pesantren Apik Kaliwungu, Kendal. Kiai Irfan mengasuh pesantren Apik sendiri. Dan setelah beberapa tahun mondok di sana, Kiai Irfan menunjuk Kiai Idris sebagai lurah pondok pertama pada tahun 1919. Selanjutnya dia menjadi lurah pondok setelah beberapa tahun mengajar di pesantren Apik Kaliwungu. Setelah itu Kiai Idris belajar di pesantren Tebu Ireng Jombang yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Hasim Asy'ari. Mbah Hasim menikahkan Kiai Idris dengan putrinya Nyai Azah karena kealiman dan kepandaian Kiai Idris. Beliau memiliki satu anak, Gus Abdul Haq, dari pernikahan tersebut. Setelah Nyai Azah wafat, Kiai Idris tidak menikah lagi dan kembali lagi ke Mekah pada tahun 1973 dan pulang ke Indonesia pada tahun 1981. Menurut Kiai Said Akil Sirot yang masih ada hubungan kerabat dengan Kiai Idris, menceritakan bahwa Kiai Idris mempunyai kelebihan atau karomah yang banyak. Konon katanya kebanyakan orang terkadang beliau memberi uang hanya dengan ngeronggoli, asal ambil saja. Anehnya, setiap beliau mengambil pasti nominalnya pas seperti yang dikehendaki. Di Mekah, Kiai Idris menghabiskan waktunya di Masjidil Haram setiap saat. Kiai Idris ketika di Mekah tinggal di rumah Syekh Khotib Al-Maduri. Beliau tinggal satu rumah dengan Profesor Dr. Jamaluddin Miri, Rektor Mahat Ali Hasim Asy'ari Tebu Ireng, dan Dekan Fakultas Usuluddin IAIN Surabaya. Banyak cerita unik tentang sosok Kiai Idris. Salah satunya di pesantren Kempek. Suatu ketika ada jin yang mengganggu suasana pondok. Semua panik tanpa pikir panjang. Kiai Said Akil maju sambil berteriak, "Saya adukan kamu ke Mbak Idris." Mendengar itu, jin yang mengganggu itu lari ngacir dan tidak berani kembali. Ini terjadi sampai sekarang. Kalau nama Kiai Idris disebut, maka jin akan ketakutan. Suatu ketika di saat bulan Ramadan, Kiai Idris pergi ke Mesir hanya untuk menghatamkan kitab Al-Um di samping makam Imam Syafi'i. Ketika kembali ke Mekah, Kiai Idris bercerita, "Kalau bacaan saya salah, dibenarkan oleh Imam Syafi'i." Dalam hal ibadah sholat, menurut keterangan Kiai Dimyati Rois, Kiai Idris dikenal sangat lama dalam melakukan ibadah sholat. Bila kebiasaan para kiai membaca bacaan ruku dan sujud sebanyak 3 atau 10 kali, tetapi Kiai Idris membacanya sampai 33 kali. Sehingga terkadang santri-santri yang makmum kepada beliau kecelik atau terkecoh
Beliau belum bangun dari ruku atau sujud, santri-santri keburu bangun dari ruku atau sujudnya. Kiai Idris hanya memakai sarung dan imamah, sorban biasa. Dia sama sekali tidak terlihat seperti ulama besar yang memakai sorban besar. Namun, jika ada yang mengetahui kemakrifatan Kiai Idris, jika dia berjalan saja, orang pasti akan bersalaman dengannya meskipun mereka tidak kenal. Banyak ulama Arab dari Mekah, Syria, Mesir, Palestina dan lainnya menyalami tangannya meskipun mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Kiai Idris menghabiskan hidupnya untuk mengaji, mengajar, dan beribadah. Banyak buku dalam berbagai disiplin ilmu telah dibacanya. Banyak kitab yang dia khatamkan berulang kali. Setiap kali dia membaca buku, dia merasa seperti dia hafal isi buku tersebut. Kiai Idris tahu kesalahannya ketika salah satu santrinya membaca kitab kepadanya. Ini terjadi seringkali ketika dia hanya menyimak bacaan santrinya tanpa melihat kitabnya. Manfaat tambahan adalah dia dapat menemukan jika ada kitab yang salah cetak. Kiai Idris memiliki kebiasaan unik. Dia senang memelihara ternak seperti sapi, kambing, bebek, dan lain-lain. Kegemaran tersebut bukan untuk mencari kekayaan semata, tapi digunakan untuk sedekah kepada orang lain. Kadangkala beliau memberikan susu perahan sapi kepada para ustadz di lingkungan Tebu Ireng. Bahkan ketika cucu gurunya menikah yaitu Gus Dur, Kiai Idris memberikan dengan ikhlas beberapa ekor kambingnya untuk acara walimah cucu gurunya itu. Hewan peliharaan Kiai Idris diceritakan dalam masyarakat Tebu Ireng. Orang-orang biasanya percaya bahwa jika hewan peliharaan Kiai Idris memakan tanaman atau dagangan miliknya, orang tersebut akan membiarkannya memakannya. Dan mereka percaya bahwa hewan itu akan memberi mereka manfaat khusus. Menurut siswanya, Kiai Idris adalah seorang wali mastur atau wali tersembunyi. Allah menutup kewaliannya dengan ilmu pengetahuannya.